pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam event tersebut, pendengar. Kita akan berbincang dengan Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yulianus Weng, sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Pak Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Salam untuk para sehat. pendengar RRI di mana saja berada. Salam sehat. Salam sehat, salam tangguh Pak Dokter. Baik, Bapak, ini apakah ada yang berbeda begitu ya dengan Festival Golokoe untuk tahun ini? Karena ini adalah tahun kedua ya dibanding dengan tahun 2022. Apakah ada yang berbeda, Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Femi ya. Dengan Leli Kara. Oh Mbak Leli Kara. Iya. Ya. Baik, ini Festival Golokoe tahun 2023 ini dilaksanakan yang kedua. Yang pertama itu tahun 2022 lalu dan selalu kita sepakati dengan keputusan untuk dipilih waktunya pada bulan Agustus dan berpuncak pada tanggal 15 Agustus karena itu adalah hari Raya Maria diangkat ke surga. Ya. Itu sudah kesepakatan lama. Sebelum saya jawab, saya perlu menjelaskan sedikit bahwa Festival Golo ini merupakan kerjasama antara pemerintah Manggarai Barat dan gereja lokal, gereja Keuskupan Ruteng. Sebenarnya ini juga dimaksud untuk 3 kabupaten, tapi karena lokusnya ada di Labuan Bajo, itu maka lebih fokus kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Berbagai kegiatan, saya jelaskan sedikit dulu bahwa pada Festival Golokoe yang tahun lalu maupun sekarang itu ada berbagai kegiatan. Kegiatan pokok misalnya ada opening ceremony, ada konser, ada pentas seni, ada pameran ekonomi kreatif dan kuliner, kemudian ada kegiatan sosial karitatif dan kegiatan ekologi, ada pendalaman iman, kemudian ada siarah, kemudian ada kegiatan puncaknya 2, yaitu ada kegiatan prosesi akbar Maria Sumta Nusantara. Yang kedua ada Ekaristi Agung Pesta Maria Sumta Nusantara pada tanggal 15 Agustus. Yang sedikit berbeda kita mau tonjolkan tahun ini, yang pertama adalah bagaimana di prosesi akbar Maria Nusantara. Kalau tahun ini itu prosesi akbarnya itu patung Bunda Maria itu akan ditahtakan di kapal pinisi. Kemudian dia akan berlayar diikuti oleh 30 ketinting yang mendampingi itu dengan berbagai atribut yang dimuat di tinting. Jadi dia akan berlayar menyusuri sepanjang Waterfront City sampai ke Pantai Pede kemudian balik kembali. Nah, kalau tahun lalu kan kita tidak bisa melibatkan ketinting, tidak terlalu kelihatan seninya, tapi tahun ini kita melibatkan ketinting dan tahun lalu itu patungnya ditatakan di speedboat karena waktu itu kondisi laut tidak memungkinkan. Oh iya. Itu. Nah, kondisi laut sekarang memungkinkan sehingga kita menggunakan kapal pinisi. Itu yang pertama yang ada perbedaan yang sangat tinggi. Yang kedua, dari segi kepesertaan kita berharap bahwa tahun ini pesertanya jauh lebih besar karena ini sudah mulai dikenal. Jadi kita harapkan dampaknya bahwa yang mengunjungi festival ini itu diperkirakan setiap hari sekitar 1.000 sampai 1.500-an orang. Dan kita belajar dari tahun lalu. Waktu ini sekarang pameran itu sudah lebih tertata dengan baik. Bot pameran juga sudah ditata dengan lebih baik. Jadi dari segi prinsip bahwa tentu pelaksanaan segalanya jauh lebih baik dari tahun 2012 karena waktu itu sudah dilakukan juga berbagai evaluasi karena kegiatan ini nanti akan terus tiap tahun dilaksanakan menjadi agenda tahunan antara Keuskupan dan Pemkab Manggarai. Maka pada saat evaluasi lalu kita memutuskan hal-hal kurang yang sudah pada saat evaluasi itu tahun ini akan terus diperbaiki. Jadi prinsipnya bahwa pelaksanaan tahun ini itu lebih baik dan tahun ini kita sudah melakukan evaluasi nanti, Mbak Lili. Jadi kita ingin lihat misalnya berapa besar sih dampak ekonomi dari pelaksanaan festival ini. Jadi nanti tahun lalu kan kita tidak hitung itu, Mbak. Oh, begitu. Tahun ini kita memanfaatkan meminta bantuan tenaga Politeknik El Bajo untuk setiap hari itu menanyakan kepada setiap stand kuliner itu kira-kira penghasilan mereka berapa. Oh iya. Berapa setiap hari sehingga nanti di akhirnya kita bisa menghitung
sekianlah kira-kira penghasilan mereka dari pelaksanaan selama 6 hari ini. Demikian juga nanti pengunjung akan dicatat dengan baik sehingga kita bisa membandingkan. Kalau tahun lalu kan kita mengira dampak ekonominya kita perkirakan, tapi tahun ini kita lebih menghitung sehingga kita bisa tahu persis dampak ekonomi dari Festival Golokai ini. Itu mungkin garis besarnya, Pak. Oke, jadi tahun ini perarakan dengan kapal pinisi begitu Bapak ya, diikuti Ya, oleh 30 kapal. Nah, 30 ketinting. oke. Ketinting, Mhm. ya. Nah, ini yang ada di kapal ketintin ini siapa saja yang boleh ikut dalam Nah, prosesi laut ini, bukan. Bapak? Jadi, nah, untuk prosesi laut ini, jadi yang ada di kapal pinisi, Mhm. nanti patung Maria ini ditatakan di situ. Iya. Nanti ada Bapak Uskup, Pak Bupati, Wakil Bupati, ada Romo Vikep dari 4 kevikepan itu ada di situ. Mhm. Kemudian yang ada ada 2 nanti speed yang mengawal di depan dan belakang itu dari teman-teman dari TNI Polri. Kemudian didapit oleh ketinting yang nanti itu ketinting itu milik masyarakat. Masyarakat pesisir sebagiannya besar adalah masyarakat yang beragama Islam yang juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Jadi mereka lah nanti satu ketinting ada biasanya 2 orang mereka yang nanti akan mendampingi berlayar mendampingi kapal pinisi ini yang ada patung Bunda Marianya. Oke, Itu. dan Bapak ini keikutsertaan dari saudara-saudara kita yang Muslim dalam kegiatan ini, apakah ini juga baru pertama kali dilibatkan begitu Tidak. Bapak? Sudah Tidak. sering ya? Jadi ini juga melalui festival ini juga kita mau menunjukkan Mm-mm. bahwa kita ini hidup di Labuan Bajo ini mengerbat banyak suku yang ada. Oke. Namun kebinekaan kita, walaupun kita ini berbineka tunggal ika di sini, tapi kita menunjukkan kita hidup dengan aman, rukun, damai dan toleransi itu sangat terjamin. Misalnya buktinya begini, Pak. Mm-mm. Di prosesi laut ini yang mendampingi ini ketintingi semua teman-teman dari agama Islam semua mereka. Nanti setelah patung ini dari laut kemudian mampir ke darat, diturunkan patung ini sebelum diarahkan di darat, diturunkan dari kapal pinisi ke dermaga Marina. Nanti yang menyambut sana adalah teman-teman dalam dengan tarian kasidah dan gambus. Wah, indah sekali ini Bapak ya. Ini juga, ini jadi yang inilah teman-teman dari keluarga besar Nahdlatul Ulama juga ikut menyambut patung ini. Kemudian dalam pentas seni siang malam itu juga teman-teman dari Muslim itu juga ikut ambil bagian. Juga dari Hindu juga ikut ambil bagian. Dan pada saat pembukaan, sebentar sore ini itu pembukaan itu menggunakan drum band dari MAN. Jadi di sini nampak sekali bahwa Festival Golo ini sangat mengedepankan toleransi beragama. Kita menunjukkan bahwa Labuan Bajo ini aman dan toleransinya sangat terjaga. Oke, baik Bapak, ini luar biasa sekali ya. Nah, selain perbedaannya ada prosesi laut begitu Bapak ya, salah satunya tadi disebutkan bahwa ini lebih memperkuat data begitu ya, sudah mulai ini ya mendata begitu Bapak ya, mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir pada 15 Agustus begitu Bapak. Nah, hasil akhir ya Bapak, hasil evaluasi ini apakah akan menjadi patokan untuk penyelenggaraan festival Golokoe ini di tahun berikutnya di tahun 2024? Ya, jadi Festival Golo ini sudah disepakati menjadi festival tahunan. Dan rencananya hasil evaluasi genetik kita sebagai data, karena kita berencana untuk memasukkan Festival Golo ini dalam Karisma Event Nasional, Mbak, KEN, milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau dia ini sudah masuk dalam KEN, artinya bahwa festival ini semakin dikenal selain di Indonesia juga nanti akan diperkenalkan di luar negeri. Sehingga harapannya begitu orang tahu ada kalender. Jadi setiap bulan Agustus ada kalender dimasukkan di KEN itu, ada kegiatan Festival Golokoe sehingga para tamu baik domestik maupun mancanegara sudah bisa tahu itu. Nah, data juga ini kita gunakan nanti untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Jadi untuk perbaikan festival ini ke depan, mungkin juga nanti dengan
dengan perbaikan misalnya apakah kulinernya tipenya seperti yang tidak. Jadi dari data yang kita peroleh nanti itu bersama pihak kesupan kita akan melakukan evaluasi lalu nanti untuk perbaikan dalam penyelenggaraan tahun-tahun selanjutnya gitu. Oke, berarti kalau misalnya Bapak ya datanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi, bukan berarti festival ini akan terhenti sampai di tahun 2023 tidak ya Bapak ya? Terus berusaha untuk memperbaiki. Betul. Festival ini sudah menjadi agenda tahunan dan tentunya kita berupaya untuk setiap tahun makin baik. Oke, baik. Sesuai dengan topik kita Bapak ya, Pemkab Manggarai Barat mendukung ya penyelenggaraan Festival Golokwe 2023 di Labuan Bajo. Nah, seperti apa bentuk dukungan yang sudah dilakukan begitu ya terhadap Festival Golokwe ini? Tadi juga Bapak sebutkan bahwa festival ini adalah festival yang dibuat oleh Gereja Katolik Keuskupan Ruteng ya, bekerja sama dengan pemerintah daerah Manggarai Barat. Bapak silakan. Ya. Jadi dukungannya yang pertama dari segi kepanitiaan, Mbak. Jadi kepanitiaan ini tidak hanya melibatkan pihak gereja Keuskupan Ruteng, tapi juga melibatkan teman-teman di Pemda. Misalnya Bapak Uskup, SK ini dari Bapak Uskup mempercayakan ketua umum panitia itu adalah Dr. Weng. Itu dalam kapasitas sebagai wakil bupati. Kemudian juga melibatkan misalnya Pak Sekda sebagai wakil ketua umum, juga menemani dengan Romo Fikjen Keuskupan Ruteng. Kemudian di seksi-seksi juga dicampur, ada yang dari keuskupan, ada yang dari Pemda, dan juga melibatkan masyarakat setempat, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat juga TNI dan Polri. Itu pertama. Jadi dari segi kepanitiaan itu sudah. Yang kedua juga karena Pemda merasa bahwa kegiatan ini sangat besar manfaatnya bagi kemajuan pariwisata di Labuan Bajo ini. Kita tahu kan bahwa program pemerintah itu tidak bisa hanya kalau pemerintah sendiri untuk suksesnya. Tentu dalam banyak hal kita membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya pihak gereja. Dalam berbagai pengalaman, segala program kalau kita kerjasamakan dengan pihak gereja, itu maka atau tokoh-tokoh melibatkan tokoh-tokoh agama, maka pasti kegiatan itu akan sukses. Nah, dari pengalaman tahun pertama bahwa kami melihat bahwa kegiatan Festival Golokwe ini punya dampak yang luar biasa bagi perkembangan UMKM yang ada di Manggarai Barat ini. Sehingga tidak ada dasar bagi Pemda untuk tidak mendukung penuh kegiatan-kegiatan ini, Mbak. Untuk kegiatan misalnya koordinasi, memanfaatkan tempat di Marina Waterfront City. Tentunya Pemda bersama-sama pihak keuskupan melalui panitia melakukan koordinasi. Kita juga bersama-sama misalnya membutuhkan Pemda bersama-sama juga dengan pihak keuskupan membuat proposal, lalu mencari CSR kepada pihak-pihak yang bisa membantu. Itu bentuk-bentuk dukungan pemerintah daerah kepada festival. Karena prinsipnya begini, gereja menganggap mereka ini adalah umat, kami pemerintah menganggap umat itu adalah sebagai masyarakat rakyat kami. Jadi yang dikerjakan oleh keuskupan itu umatnya, itu sama saja dengan yang dikerjakan untuk pemerintah sebagai rakyatnya. Gitu, Okay. Jadi full pemerintah memberi dukungan yang full, termasuk juga bukan hanya pemerintah daerah, pihak Kementerian Pariwisata juga memberikan dukungan full terhadap kegiatan ini. Oke. Gitu. Keren ini ya Bapak ya. Baik, Pak Dokter, ini Gereja Katolik Keuskupan Ruteng dan juga pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat ini terus berusaha ya untuk berbenah begitu ya, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Labuan Bajo karena kita tahu bahwa Labuan Bajo itu adalah daerah super prioritas begitu ya. Nah, ini apa yang menjadi harapan Bapak dengan terselenggaranya Festival Golokwe di 2023 ini? Harapan pertama tentunya kita berharap terjalin kerjasama yang baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, itu antara gereja dan pemerintah. Karena sekali lagi saya bilang tadi,
tanpa gereja maka pemerintah tidak bisa melaksanakan semua kegiatannya dengan baik. Tanpa dukungan dari gereja, tokoh-tokoh agama atau masyarakat itu tidak mungkin pemerintah akan berjalan sendiri. Yang kedua juga melalui pariwisata kita mau menunjukkan keunikan budaya lokal kita yang ada di Manggarai Barat ini kepada para tamu, baik domestik maupun mancanegara. Itu. Jadi kita juga ingin bahwa melalui festival ini UMKM kita itu dapat tumbuh dan semakin berkembang, Pak. UMKM. Dan bukan hanya UMKM yang ada di Labuan Bajo, tapi UMKM yang baru mulai berkembang di setiap paroki. Karena ini kita melibatkan 86 paroki, bukan hanya dari Manggarai Barat, tapi dari Manggarai dan Manggarai Timur parokinya. Juga ada beberapa UMKM yang terlibat, baik tidak hanya dari Manggarai Barat, walaupun sebagian besarnya dari Manggarai. Dari 152 UMKM itu juga ada UMKM yang asalnya dari Manggarai dan Manggarai Timur. Itu. Okay. Kita juga mau menunjukkan bahwa melalui festival ini kita menunjukkan kehidupan masyarakat yang berbeda Tunggal Ika Labuan Bajo dan Manggarai Raya yang semakin solid. Oke, baik. Itu, Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk penyelenggaraan Festival Golokoe 2023 ya. Mulai tanggal ini ya Bapak ya. Mulai hari ini ya. 10 Agustus sampai dengan 15 Agustus. 15 Agustus. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih kepada para pendengar RRI di mana saja berada. Selamat beraktivitas, salam sehat. Salam sehat, salam tangguh Bapak. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami baru saja bersama Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng, terkait dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini mendukung penuh ya penyelenggaraan Festival Golokoe yang berlangsung mulai hari ini 10 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2023. Kami masih akan terus update beberapa informasi lagi untuk Anda pendengar RRI. Tetaplah bersama kami program 1 Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Hidup Baru.